Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam, Perumahan Pondok Melati Indah, rahimana wa rahimakumullah, hafizana wa hafizukumullah taala. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, tiada henti sebagaimana tiada hentinya nikmat Allah yang tercurah kepada diri kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan rutinan mingguan kita di Sabtu pagi dalam ta'lim, tahsin, sekaligus tadabbur ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Semoga ini semua menjadi penambah bekal daripada amal soleh kita, daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat oleh kita semua, salah satu pahala yang agung, pahala yang besar, meskipun sesungguhnya tidak terlalu berat dikerjakan, bahasa sekarang amalan yang simpel tetapi membawa pahala double, ialah membaca Al-Quran. Karena satu kali huruf yang kita baca, itu mengantarkan 10 kebaikan. Setiap satu huruf yang kita baca, pasti dijanjikan oleh Allah 10 kebaikan. Minimal itu. Bisa lebih. Kalau kita membaca sebanyak 10 huruf saja, itu berarti sama dengan 100. 100 berarti sama dengan 1000. 1000 sama dengan 1.000.000. Masya Allah. Dan kita pagi ini saya yakin setidaknya nanti membaca ya paling tidak puluhan. Puluhan. Kalau enggak ratusan. Alhamdulillah, senantiasalah kita jaga apa yang kemudian menjadi rutinitas dan istiqomah kita. Bahkan saya sangat berharap jamaah sekalian di hari-hari yang lain sekalipun, upayakan kita selalu mengawali hari kita itu dengan membaca Al-Quran. Saya itu mohon maaf ya, kalau misalnya habis subuh gitu, kalau pulang itu di atas meja saya yang sudah ada di situ Quran. Jadi itu mengingatkan sebelum masuk ke rumah, di kursi itu mesti ada mushafnya. Duduk dulu, baca Quran. Minimal itu ya 2-3 lembar halaman minimal. Kalau kita mau nambah, belum lagi kalau kita murojaah. Bapak Ibu, saya kira membuka kehidupan kita dengan membaca ayat-ayatul Quran itu luar biasa. Ya kalau enggak, satu juz ya setengah juz. Enggak setengah juz ya berapa? Ya minimal 1 lembar lah. Atau kalau enggak 1 halaman. Minimal. Kalau enggak 1 halaman ya kebangetan itu, kebangetan itu sudah itu dirutinkan insyaallah. 1 ain itu 1 makra, 1 bacaan, boleh. Itu memang menandai kalau di mushaf-mushaf tertentu ada bacaannya 1 ain. 1 ain itu 1 bacaan yang sempurna dalam pemaknaannya. Namanya makra, tempat 1 kali bacaan. Itu minimal, jangan sampai kurang dari 1 ain memang. 1 makra. Hadirin jamaah sekalian, mari kita perhatikan untuk masuk kepada ta'lim dan pelajaran kita di surah An-Nisa. Kali ini kita akan membaca
Satu ayat saja sebenarnya. Ya, kita tuntaskan ini satu ain ini. Masih ada sangkut pautnya kemarin dan kita akan lengkapi, yaitu ayat 91. Satu ayat memang masih berkait dengan bacaan kita kemarin. Kalau kemarin kita mau baca terlalu panjang, maka dijadikan dua ini. Sudah siap semua jamaah sekalian? Mari kita baca dengan sebaik-baiknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Baik, jemaah sekalian, ayat ke-91 ini masih memang rangkaian dari beberapa ayat sebelumnya yang masih ingat oleh kita, menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi orang-orang munafik dalam hal urusan-urusan keagamaan, bahkan juga urusan-urusan muamalah interaksi sosial. Salah satu di antara ciri orang munafik memang di antaranya apa yang ada di dalam otak dan pikirannya itu sering tidak sama dengan apa yang kemudian dilakukan. Apa yang diucap beda dengan kenyataan. Apa yang ditunjukkan itu beda dengan apa yang tersimpan. Itu sejak dari dulu sudah memang diberikan model watak dan sifatnya orang-orang munafik kayak begitu. Karena itu kemarin disampaikan dalam hal urusan diajak berperang di medan perjuangan membela agama Allah Ta'ala, Allah mengingatkan kemarin supaya tidak usah kita menyikapi orang munafik itu canggung atau ragu. Sudah, sampaikan saja atau bersikaplah kepada mereka bahwa mereka tinggalkan saja. Toh kalau mereka kemudian diajak bahkan menjadi semacam benalu yang akan mengganggu perjuangan. Dia itu hanya ngomongnya doang yang kenceng, itu kira-kira. Giliran diajak kepada jihad fisabilillah, pasti nanti alasannya akan menemui 1000 alasan. Tidak ada yang kemudian memiliki konsistensi dan komitmen perjuangan. Itu sejak dulu begitu. Maka kemudian kita diminta menyikapinya dengan tegas. Tapi itulah Al-Quran, itulah dakwah Rasulullah. Di tengah ketegasan itu selalu masih memberikan pilihan-pilihan kepada orang-orang yang hendak ingin berbuat baik. Maka kemarin juga disebutkan kecuali orang-orang yang ingin berupaya menyambung kebaikan dengan kamu sekalian, dengan umat yang kalian bina wahai Rasulullah wahai Muhammad, kira-kira begitu. Kalau kayak begitu ya sudah,
Coba mereka berikan kesempatan, siapa tahu dia kembali ke jalan yang benar. Itu masih diberikan harapan. Jadi maka harus dipilih-pilih, dan itulah pentingnya kita mengetahui sifat dan watak orang munafik. Kalau yang sudah benar-benar kemunafikannya itu tingkat 24 karat kira-kira udah susah untuk diubah, ya sudah, hilangin aja itu. Tapi kalau masih setengah-setengah kan begitu, masih agak tipis-tipis, cobalah diajak, dirayu, diarahkan. Kalau masih kecil-kecil, boleh masih dibina. Tapi kalau sudah berat banget, dibinasakan saja. Ya, jadi kalau dibina itu kalau masih mungkin. Kalau enggak, kata Pak Ketua DKM biasanya, udah binasakan saja kalau nggak bisa dibina. Itu. Maka kemarin disampaikan oleh Allah Ta'ala, bahkan kalau mereka benar-benar secara lahiriah menentang dan menghalangi perjuanganmu, wahai Muhammad, maka perangilah mereka. Dimanapun kalian mengetahui, menghadapi. Nah, ini sekarang kita masuk pada berikutnya. Ini, satajiduna. Nanti ada sebagian yang model kayak begini. Satajiduna, kelak akan kamu dapati, wahai orang-orang mukmin, kira-kira akharina, golongan-golongan yang lain. Ada tipikal manusia, golongan-golongan orang yang yuriduna, menginginkan, mereka-mereka itu an ya'manukum, agar mereka hidup aman bersamamu, wa ya'manu, dan aman pula qaumahum, bersama-sama kaumnya. Ini sebenarnya ada dua pengertian. Ada juga mereka itu yang kemudian mau berdamai dengan umat Islam. Mereka ingin aman dan juga kaumnya aman bersama-sama dengan umat Islam. Kalau kayak begitu, berikan keamanan. Yang penting dia nggak mengganggu, nggak merintangi perjuangan syariah Islam. Tapi ada juga makna kayak begini disifati orang yang mau ambil enaknya sendiri ini. Kan ada orang yang maunya itu di sini aman, di sono aman, yang penting ikut bagaimana arahnya aja. Pokoknya arah angin kemana berembus, di situ dia mengikuti tiupannya, mengikuti arahnya. Nah, konteksnya kalau sepanjang itu bukan bersiasah, tetapi memang benar-benar, ya kita sikapi dengan benar. Tapi kalau bersiasat, nah itu yang harus hati-hati. Maka di sini dikatakan kullama ruddu, setiap kali mereka diajak kembali, ilal fitnati, kepada fitnah. Di sini dimaknai fitnah itu kesyirikan, kekufuran itu. Urkisu, mereka pun kembali terjun fiha, ke dalamnya. Tuh. Jadi orang ada yang model kayak gini nih. Gayanya dengan orang mukmin misalnya, ayo ayo bareng-bareng ini nih kita, yang penting aman. Giliran nanti ada orang-orang kafir yang mengajak kepada kemusyrikan, mereka pun kembali untuk mengikuti arahan atau perintah ajakan kemusyrikan itu tadi. Maka di sini dikatakan fa illam ya'tazilukum. Ini ayatnya maknanya agak susah ya. Jadi dia hati-hati. Fa illam ya'tazilukum, karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu, maksudnya dalam hal ini kau diganggu terus, tidak memberikan kebebasan kepada orang-orang mukmin di dalam menjalankan dakwah, wa yulqu, dan tidak mau menawarkan ilaikum, kepada kamu sekalian wahai orang-orang mukmin. Ini kembalinya harus pas. Menawarkan apa? Assalama, pada perdamaian. Jadi mereka itu, kalau kita perhatikan, diminta oleh Allah memperhatikan, kalau mereka itu memang benar-benar berada di tengah-tengah muslim mukminin, itu memberikan kebebasan kepada orang mukmin dalam menjalankan ibadahnya, dalam menyampaikan risalah Islamnya, bahkan di dalam menegakkan dakwah
apapun mereka tidak mengganggu, berarti itu benar. Tapi kalau mereka itu kemudian masih pun menyusun kekuatan, kadang-kadang ngerecokin perjuangan dan seterusnya, bahkan di sini dikatakan tidak mau berdamai di tengah-tengah komunitas umat Islam. Ini kan ada nih sampai sekarang juga model kayak begini. Wayakufu serta tidak mau menahan aidiyahum pada tangan mereka. Maksudnya tangannya itu masih usil aja dengan mengganggu umat Islam. Bukan hanya usil, bahkan di sini dikatakan masih ingin memerangimu dalam hal supaya dakwah Islam itu terhenti. Maka apa sikap kita kalau ada orang-orang kafir maupun munafik yang kayak begini nih di tengah-tengah kita, tapi dia selalu mengganggu, tapi dia merintangi. Ini kalau di Indonesia Timur banyak model kayak begini nih. Mereka kalau bangun, mohon maaf, tempat ibadahnya luar biasa. Giliran ada orang Muslim yang sesungguhnya sudah dimungkinkan membangun masjid gitu, dirintangi, direcokin dan seterusnya dan seterusnya. Itu dalam konteks zaman dulu pun sudah ada saatnya Rasulullah SAW. Orang-orang yang selalu merintangi perjuangan daripada umat dan para sahabat. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada model kayak gitu, sementara kau mampu menyikapinya, fakhuduhum, maka tawanlah mereka. Udah, mereka tawan saja. Mereka ditawan, ditahan, di eh, diisolasi bila perlu. Waqtuluhum, dan perangilah mereka. Ya kalau mereka merangi, ya kita perangi, kita lawan. Itu perintah Islam. Jadi kita ini bahasa apa biasanya itu pantang pantang mencari musuh, tapi kalau ada musuh pantang lari. Musuh pantang dicari, tapi kalau dia datang pantang lari. Itu betul itu dulu zaman Pak Zainuddin MZ kalau ceramah itu saya ingat. Musuh pantang dicari, itu umat Islam. Jangankan satu musuh 1000 teman saja masih kurang kan gitu. Saking begitu toleransi dan berupayanya umat Islam untuk berdamai dengan lingkungan dan siapapun. Hakikatnya begitu umat Islam itu. Tapi kalau ada orang mengganggu, ada musuh datang, pantang lari. Kalau benar-benar sebagai musuh, ya ini ayatnya. Fakhuduhum, tawanlah mereka, waqtuluhum, dan perangi juga mereka. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu temui mereka. Kalau ada orang kayak begitu itu, ya sudah. Ya kalau nggak ada bahasa lain kecuali kita harus berhadapan, ya bismillah. Ibaratnya lakukan perjuangan sampai engkau mampu melawannya. Tapi itu tadi, ini menjadi bagian terakhir. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Pilihan opsi yang paling akhir saat dimana umat atau orang-orang yang memusuhi Islam tidak lagi mau diajak berdamai. Ini loh, bukan kok kemudian prakteknya setiap orang non-muslim, apalagi di tengah-tengah umat Islam, lalu kita ganggu, lalu kita perangi. Tidak ada dasarnya itu. Bahkan dilarang, haram. Kalau ada orang kafir dhimmi, seperti orang-orang di Indonesia kebanyakan, itu konteksnya masuk kepada orang non-muslim yang punya ikatan perdamaian di negara di mana umat Islam hidup bersama-sama. Kalau kayak begitu tidak ada urusan. Kita semuanya saling melindungi, saling menolong, saling membantu. Tidak boleh kita mengganggunya. Itu prinsip itu. Yang coba cari di dalam ayat Al-Quran. Semuanya konsepsi perang itu kalau kemudian mereka memang menyerang. Ini. Jadi jangan disalahpahami. Islam itu agama perang. Itu orang bacanya masih sepotong-sepotong itu. Islam itu agama yang dari kata dasarnya sudah al-Islam, as-salam. Itu sama itu masjid kita ini, as-salam. Perdamaian, kepasrahan kepada Allah. Tidak ada makna yang tersirat keganas, kekejaman atau keganas, nggak ada sama sekali. Tapi kalau kemudian ada yang sifatnya mengganggu,
merintangi, menghalau perjuangan dan kebaikan, disitulah umat Islam harus kemudian bersikap dan tidak kemudian mendiamkan. Seperti ayat ini, persis. Kalau mereka itu tidak ada keinginan untuk memberikan kebebasan kepada umat Islam, lalu mereka juga tidak pernah pengen damai dengan kita, lalu bahkan mereka mengganggu dengan kekuasaan dan tangannya, sudah gitu. Fakhuduhum. Berangkatlah kalian, kira-kira gitu. Sekuat tenaga apa yang tetapi tentu dalam konteks ini sekali lagi itu ada kepemimpinannya, itu ada komandonya, tidak kemudian dengan semena-mena. Ini etika dan adab peperangan zaman dulu ya, hadirin jamaah sekali. Maka kemudian diteruskan, wa ulaikum, dan mereka-mereka itulah, wa ja'alnakum, orang yang kami berikan kepada kamu sekalian, alaihim, atas mereka, sultanan, alasan, mubinan, yang nyata. Apa maksudnya? Inilah alasan yang benar kalau kalian mau melakukan peperangan kepada musuh-musuhmu. Maksudnya alasan yang benar gimana tadi? Kalau tidak ingin damai, mereka ganggu terus, diajak baik-baik nggak mau, ya sudah, ini alasan yang dibenarkan oleh agama, kita melawan dan menghadapi mereka-mereka. Kira-kira kayak begitu jamaah sekalian, makna yang terkandung dalam satu ayat dan mengakhiri daripada bagaimana kita menyikapi orang-orang termasuk orang munafikin dalam hal diajak berjuang di jalan Allah Ta'ala. Ini konteksnya dulu lebih kepada perang, tapi konteks sekarang itu perjuangan. Karena jihad itu bukan hanya maknanya berperang fisik, tetapi juga melakukan perjuangan di jalan Allah Ta'ala. Tapi karakter dan sifat dasarnya sama. Nah, jadi tergantung situasi dan kondisinya seperti apa, tinggal kita kontekstualisasikan saja pesan-pesan dasar ayat-ayat Al-Quran kepada situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Jemaah sekalian, saya kira praktek daripada mim sukun atau mim mati yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba, kita sudah praktekin sebagiannya ya. Saya kira yang lain-lain silahkan dipraktekkan lebih lanjut oleh masing-masing kita. Sekarang kita masuk pada bab baru, bab ke-7 halaman 61. Betul ya? Ini juga sebenarnya pernah kita pelajari, tapi kita mengulang-ulang supaya lebih mantap lagi lah. Insyaallah jemaah sekalian, halaman 61. Ini di antara hukum yang sangat sering terjadi dan diberikan kaidahnya sendiri oleh para ulama. Yaitu apa? Hukum mim dan nun bertasydid. Bisa dilihat, betul kita sampai di situ ya. Sekali lagi, bab 7 ini artinya bab tersendiri. Bab yang membahas tentang mim dan nun yang bertasydid. Dan ini pasti kita akan jumpai dalam bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan sering sekali. Maka kita kembali kepada kaidah ini. Apa kaidahnya? Di sini dikatakan mim bertasydid atau nun yang bertasydid, itu tasydid itu boleh artinya syiddah juga boleh. Apa arti tasydid atau syiddah? Itu dikuatkan bacaannya, didouble. Syiddah itu disangatkan. Syadid itu kan adabun syadid, adab yang sangat pedih, yang sangat ada sesuatu yang kemudian diperkuat, yang doublekan. Itu namanya syiddah atau tasdid. Sama saja ya. Jadi tasdid, syiddah boleh. Syaddada yusyaddidu tasdidan atau syiddatan. Wah, misalnya dalam bahasa Arab itu ada darabtuhu darbatan syadidan. Itu ada. Saya mukul dengan pukulan yang sangat keras gitu misalnya. Syadid, syiddah,
tasdid itu hampir maknanya sama. Keduanya berasal dari dua mim dan dua nun. Sebenarnya ini ada dua. Lalu kemudian disatukan. Mim atau nun yang pertama sukun, sedangkan mim atau nun yang kedua berharokat. Maka tadi ada double. Mim atau nun yang pertama kemudian dimasukkan dalam mim atau nun yang kedua, sehingga terjadilah huruf mim dan nun itu bertasdid atau double. Nah, ini aslinya kayak begitu. Mim dan nun bertasdid disebut dengan istilah harful gunnah al-musyaddadah. Huruf gunnah yang ditasdid atau dibaca gunnah dengan cara yang kuat. Gunnah adalah suara yang keluar dari pangkal hidung dengan tanpa menggunakan lidah. Maka kalau hidungnya bermasalah, saya biasanya menyampaikan pasti bacaannya bermasalah. Hidungnya sedang mampet, sedang pilek, pasti nggak fasih. Cara membaca nun maupun mim yang tasdid. Karena dia huruf hidung. Mohon maaf kalau hidungnya sumbing, itu pasti nanti bermasalah. Makanya biasanya ada orang, mohon maaf nih ya, kalau hidungnya sumbing, itu nggak bisa menjadi imam secara baik, kecuali terpaksa banget. Karena kalau nanti membaca inna, gitu apa namanya, mimma ya, nggak akan jelas. Karena dia tidak akan ungkul suaranya. Karena nun tasdid dan mim tasdid itu adalah suara hidung tanpa melibatkan mulut dan lidah kita. Maka kalau hidungnya itu bermasalah, pasti bermasalah juga bacaannya. Maka di sini dikatakan gunnah adalah suara yang keluar dari pangkal hidung dengan tanpa menggunakan lidah. Jadi contoh nih ya, ini nih cara membacanya. Lamma lamma itu lamma ada huruf 3, 4 bahkan. Pertama adalah lam, mim sukun dulu, mim berharakat dan alif. Maka itu jadi itu kan itu lamma dibaca lagi dari kanan ada 4 huruf betul? Lam, mim sukun, mim harakat, alif. Menjadi lamma. Mimnya menjadi satu dengan tasdid. Bisa dipahami jemaah sekalian ya? Itu. Contoh lagi yang nun sekarang. Inna anzalna. Inna. Itu 4 huruf juga. Itu. Hamzah di kasroh, nun di sukun, nun di fathah, kemudian alif. Bukan hamzah ya, alif namanya ini. Yaitu di akhir atau di tengah kalimat. Sehingga bacanya nunnya harus ditasdid. Ditasdid dengan bacaan gunnah. Enggak boleh hanya dibaca inna, enggak boleh. Harus ditahan. Inna lamma. Dulu ada, saya keinget ceramah. Orang ngetes bacaan Quran tapi bukan Quran. Pas dia baca Quran, jarang yang membaca Allah, kan begitu biasanya. Lalu, Bu, Pak, kalau ada bacaan Quran supaya kita ingat sama Allah, dibalas dong dengan Allah, biar kita ingat sama Allah. Terus dia baca ini. Lamma ta'jum fasammaka sampai ta'lamun. Sebagian ada yang bilang Allah, padahal itu bahasa Indonesia diarabkan. Lama tak jumpa sama kamu sampai tak lamun gitu Pak Juri. Saya ingat dulu namanya Kiai Batin itu orang Tuban. Kalau jadi ngecohin orang gitu. Tuh, ketahuan kan nggak pernah baca Quran katanya. Ini tuh bukan Quran katanya. Itu bacaan Indonesia saya lakuin nggak Quran. Jadi lama
tak jumpa sama kamu sampai tak lamun. Jadi itu saya keinget lama ini. Tapi ada juga lama dalam Al-Quran benar-benar. Lamma ja'alna. Itu kita kembali ya ini tadi biar nggak ngantuk-ngantuk banget berarti ini. Lamma, lam, mim, sukun, lim, apa mim berharakat lalu alif. Jamaah sekalian kita lanjutkan. Mari kita ini sampai cuma di sini aja ya. Oh, jadi cuma satu halaman ini. Pas. Intinya jamaah sekalian di sini memberikan kaidah mim dan nun yang bertasdid hukum bacaannya adalah gunnah. Pendek satu kata aja. Gunnah. Gunnah itu apa? Mendengungkan bacaan dengan melibatkan suara hidung dengan cara menahannya. Mari kita sekarang praktekkan. Ini latihan nun bertasdid. Minal jinnati wan nas. Betul, jangan di jangan langsung dibaca, tapi menahannya juga jangan terlalu lama-lama. Yang paling lamanya ini apa namanya bisa sampai kepada tiga harokat ya, satu alif setengah guna bisa satu alif sampai satu alif setengah. Fa'atuhunna ujurahun. Nah, kalau kita mau mensukunkan nun yang bertasdid pun tetap ada gunnahnya. Makanya kalau kita memberhentikan harus ditahan. Ini kalau nggak biasa ngajinya tepat bisa salah tuh. Jadi hanya dibaca nun sukun salah. Ada contoh ayat Al-Quran yang biasa ini diantaranya lah. Fa'atuhunna ujurahum. Masih ditahan. Jangan fa'atuhunna ujurahun. Nggak boleh itu. Harus tetap ditahan. Meskipun diwakafkan. Karena menunjukkan bedanya nun yang ditasdid dengan nun yang sukun. Kita ulang lagi ya. Fa'atuhunna ujurahun. Iya. Li jahannama hataba. أئنكم لتشهدون لتركبن طبقا. Itu semuanya boleh dirasakan bagaimana cara membaca nun tasdid. Sekarang kita masuk kepada latihan mim tasdid. Sama persis bacanya, ditahan dan melibatkan hidung. Kama atammaha. Ummatan wahidah. Itu ada tanwin ketemu wawu juga idgham bi gunnah ditahan juga. Ummatan wahidah. Hum kitab.
Dua-duanya gunnah itu ya, nun tasdid dan mim tasdid. Itu rasakan sama-sama ditahannya. Hunna ummul kitab. Sampai di sini aja jamaah sekalian. Pelajaran kita yang lain silahkan dipraktekkan sendiri. Satu pelajaran ingat oleh kita kaidahnya gampang. Di mana ada mim dan nun tasdid, maka hukum bacaannya adalah gunnah. Pengertian gunnah adalah membaca dengan cara menahan, melibatkan hidung dengan dengungan. Nah, itu aja. Semua bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين دمتم في الخير والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته